kelompok 2 akan mempresentasikan materi seputar karakteristik pembelajaran mikro. Pertama, saya sudah merangkum karakteristik pembelajaran mikro itu seperti apa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pembelajaran mikro berbeda dengan pembelajaran biasa. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran mikro merupakan bentuk pembelajaran yang lebih disederhanakan. Sebagai bentuk pendekatan pembelajaran mikro hanya memusatkan perhatian dan pengamatannya pada jenis keterampilan yang sedang dilatihkan saja, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai tingkat keterampilan yang telah dikuasainya maupun kekurangan yang masih ada untuk dievaluasi. Di sini ada perbandingan pembelajaran yang dilihat dari segi kuantitatif. Di sini hanya beberapa contohnya. Di antaranya dapat kita lihat. Dari segi waktu, pembelajaran biasa memerlukan waktu 35 hingga 40 menit. Sedangkan untuk pembelajaran mikro hanya memerlukan waktu pembelajaran 10 hingga 15 menit. Untuk jumlah siswa pembelajaran biasa ada di rentang 30 sampai 35 orang. Sedangkan pembelajaran mikro jumlah siswanya hanya 5 sampai 10 orang. Jelas jauh berbeda. Untuk segi materi pada pembelajaran biasa terbilang luas. Untuk pembelajaran mikro sendiri, materi pembelajarannya dibatasi. Kemudian dari segi keterampilan mengajar dalam pembelajaran biasa terintegrasi, sedangkan pembelajaran mikro keterampilan mengajarnya terisolasi. Kemudian Allen dan Ryan mengungkapkan jenis keterampilan dasar dalam mengajar. Di antaranya yang pertama, variasi stimulus. Setiap anak mempunyai karakteristik dan metode belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk memperhatikan variasi dari pemberian stimulus. Guru dapat memvariasikan metode belajar, medianya, ataupun suara yang diberikan. Kemudian selanjutnya keterampilan dalam membuka. Nah, ini juga penting. Guru bisa memulai pengajaran dengan keterampilan membuka, diantaranya mungkin dengan pemberian salam, lalu menanyakan kabar, lalu memimpin doa untuk memulai pembelajaran seperti itu. Kemudian ada keterampilan menutup. Keterampilan menutup ini guru dapat memberikan review atau mengajak siswa untuk merangkum pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian juga dapat bisa ditutup dengan pemberian salam seperti itu. Lalu selanjutnya penggunaan bahasa isyarat. Penggunaan bahasa isyarat ini digunakan ketika guru melaksanakan proses pembelajaran di mana guru memberikan materi. Nah, kemudian untuk menghindari agar pemberian materi tidak monoton dan jenuh, guru mengadakan satu atau beberapa kali proses diam sejenak seperti itu. Jadi pemberian materi tidak beruntun seperti itu. Jadi ada waktu untuk siswa menerima dan memproses materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru seperti itu. Selanjutnya adalah memberikan penguatan. Di sini pemberian penguatan sangat penting dan berefek besar untuk siswa. Pemberian penguatan ini bisa dikatakan sebagai pemberian penghargaan atau feedback. Jadi ketika siswa mengerjakan sesuatu, guru dapat memberikan penguatan, diantaranya wah, kamu sudah hampir benar jawabannya, teruskan lagi. Atau bisa juga dengan memberikan isyarat jempol untuk siswa karena sudah benar pengerjaannya seperti itu.
Selanjutnya ada keterampilan bertanya. Nah, guru memberikan pertanyaan atau setelah selesai pelajaran ingin cepat mengetahui bagaimana pengetahuan siswa dengan bertanya kepada siswa secara langsung. Nah, ini untuk mengetahui secara cepat siswa sudah paham atau belum, selain berkata apa sudah paham anak-anak gitu. Lalu selanjutnya ada keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Nah, ini penting bagi guru untuk memahami materi yang telah disampaikan. Materi yang telah disampaikan dengan cukup bagus akan lebih bisa diterima siswa jika guru dapat mengilustrasikannya dan memberikan contoh dengan baik. Ini berfungsi untuk mempertajam dan mempertegas pengetahuan yang telah diterima siswa. Sebagai contoh, seorang siswa dalam pembelajaran warna, sang guru memberikan penjelasan warna merah, kuning, hijau. Nah, untuk mempertajam imajinasi dan pengetahuan mereka, selain disuguhkan contoh-contoh warnanya untuk memperjelas ingatan mereka, disertakan ilustrasi seperti merah itu apel. Merah itu sama dengan warna apel. Lalu untuk hijau, ada objek di luar yang berwarna hijau. Apa itu? Nah, hijau itu untuk daun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Nah, ini penting bagi guru untuk mengatur gaya atau metode menjelaskan materinya. Tidak hanya piawai dalam menjelaskan materi, tapi harus menguasai blocking kelas, di mana guru harus aktif untuk bergerak, atau bisa juga diselingi dengan pemaparan materi yang tidak beruntun. Jadi harus dikuasai keterampilan menjelaskannya ini, tidak berlibat, tidak kemana-mana. Jadi inti materinya bisa disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh siswa. Selanjutnya ada completeness of communication. Nah, ini keterampilan dalam berkomunikasi. Ini penting bagi guru, yaitu keterampilan berkomunikasi ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu pertama adalah pemberi informasi, yang kedua adalah pesannya, lalu yang ketiga adalah penerima informasi, ya seperti itu. Jadi pemberi informasi adalah gurunya, pesannya adalah materi yang akan disampaikan, lalu yang terakhir adalah penerima informasi, harus diterima oleh siswa dengan baik, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan, kaidah, atau hukum yang harus disepakati pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip umum pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada prinsip perhatian dan motivasi. Maksudnya di sini adalah yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi, perhatian, dan motivasi yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada aktivitas. Aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, aktivitas sosial, atau aktivitas fisik, dan aktivitas emosional.
Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada balikan dan penguatan. Maksudnya di sini yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang ditunjukkan oleh siswa. Nah, selanjutnya itu ada tantangan. Maksudnya tantangan di sini adalah pemberian stimulus yang dengan kita memberikan stimulus tersebut, siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan mereka tuh untuk mencoba atau melakukan aktivitas seperti menjawab pertanyaan atau menghadapi tantangan yang diberikan oleh guru. Lalu, yang kelima itu ada perbedaan individual. Nah, maksudnya di sini adalah setiap siswa kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi dari perbedaan yang mereka miliki setiap individu itu akan membawa perbedaan pula dari terhadap kebiasaan yang mereka lakukan atau dari cara belajarnya mereka. Seperti itu. Lalu di poin B ini juga membahas tentang prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro. Nah, yang pertama itu membahas tentang fokus pada penampilan. Nah, yang dimaksud fokus pada penampilan itu adalah penampilan yang dimaksud adalah perilaku atau tingkah laku peserta, yaitu calon guru atau guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajarnya. Jadi penampilan itu biasanya menunjukkan pada performance seseorang yang secara konkret bisa dilihat atau diamati. Nah, selanjutnya itu ada spesifik dan konkret. Maksudnya di sini adalah jenis keterampilan yang dilatihkan harus terpusat pada setiap jenis keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian, jadi secara spesifik. Misalnya itu kayak berlatih membuka atau menutup pembelajaran yang dilakukan secara tersendiri dan tidak digabungkan dengan jenis keterampilan mengajar lainnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, lalu yang ketiga itu ada pembahasan tentang umpan balik. Maksudnya di sini adalah yaitu proses memberikan balikan yang dimaksud dengan komentar, saran atau solusi, pemecahan, dan lain sebagainya yang didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilakukan seseorang yang berlatih. Jadi setelah selesai setiap peserta itu melakukan proses latihan melalui pembelajaran mikro. Pada saat itu dengan segera dilakukannya proses umpan balik. Begitu. Nah, selanjutnya itu membahas tentang keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan di sini adalah prinsip ini itu terkait dengan prinsip yang sebelumnya yaitu umpan balik. Jadi maksudnya ketika observer atau supervisor menyampaikan komentar, saran atau kritik terhadap penampilan peserta yang berlatih, yaitu calon guru atau guru, tidak hanya menyoroti kekurangannya saja atau menyoroti kelemahannya saja, tapi akan tetapi itu harus dikemukakan pula kelebihan mereka, kelebihan calon peserta ini, karena informasi yang melalui umpan balik ini harus disampaikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel dan seimbang. Jadi diharapkan itu akan menjadi motivasi untuk memelihara dan meningkatkan kelebihannya dan memperbaiki terhadap kekurangannya. Jadi jangan hanya membahas tentang kekurangan saja. Jadi harus dibicarakan juga tentang kelebihan mereka gitu. Lalu yang kelima itu ada tentang ketuntasan. Ketuntasan di sini adalah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya.
Apabila dari 1 atau 2 kali latihan, misalnya calon peserta ini dari 1 atau 2 kali latihan, berdasarkan kesepakatan bersama, masih ada yang harus diperbaiki nih dalam menerapkan jenis keterampilan tertentu, maka semua pihak harus membantu atau memfasilitasi latihan ulang sehingga diperoleh kemampuan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, atau dibilang itu sudah mencapai tujuan lah. Selanjutnya itu yang terakhir ada poin maju berkelanjutan. Maksudnya di sini yaitu siapapun yang berlatih dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro, ia harus mau belajar terus-menerus tanpa ada batasannya atau lifelong of education. Jadi calon peserta ini itu harus mau belajar secara terus-menerus karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang setiap masanya. Demikian pula dengan pengetahuan tentang keguruan dan pembelajaran. Jadi setiap saat itu mengalami perkembangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, ketika seseorang telah terampil menguasai satu model atau jenis keterampilan yang dilatihkan, tidak berarti segalanya dianggap sudah selesai. Akan tetapi masih banyak tantangan lain yang harus dipelajari, dilatihkan dan dikuasai. Jadi inilah makna dari prinsip maju berkelanjutan, yaitu keinginan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan diri. Seperti itu. Berikutnya adalah praktik prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro yang meliputi 1. Perhatian, 2. Motivasi, 3. Balikan, 4. Penguatan, 5. Tantangan, dan yang 6. Perbedaan individu. Dituangkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Sehat. Sehat. Oke, semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Istaidu. Siap. Berdoa dulu ya, dipimpin oleh Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan kecerdasanku. Oke, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga dengan berdoa kita tadi barusan akan menambah wawasan kita serta menjadi manfaat ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal. Amin. Semuanya masih semangat belajar? Semangat. Coba kalau masih semangat, coba tepuk semangat. Ada pekerjaan jasa dan kalau jasa contohnya adalah apa? Siapa yang tahu? Tangan. Jasa itu lebih kepada pekerjaan yang dibutuhkan jasanya. Apa? Apa? Chef. Terus? Pilot. Polisi. Guru. Tentara. Karena yang dibutuhkan adalah jasa-jasa jasanya. Jasa mereka ya. Guru jasanya adalah untuk memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, membagi ilmu kepada muridnya. Ia pagi-pagi sudah bersiap untuk menuju ke pasar. Yang ia keluarkan dalam plastik itu ternyata adalah sayur mayur dan digelar di depan meja depan toko yang ia miliki. Berjenis pekerjaan apakah? Barang dia dulu. Ini udah jawab sebelum soal, Bu. Barang. Oke. Barang.
Jualan apakah dia? Sayur. Nah, dua-duanya dapat ya karena menjawab. Enggak, ini mah permen. Dapat ya. Oke, anak-anak. Ya. Hari ini kita sudah belajar cukup banyak keberagaman pekerjaan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Kalian masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Oke, coba Pak mau tanya salah satu di antara kalian. Sebutkan beberapa pekerjaan yang di bidang jasa. Guru, polisi, tentara, pilot, main bola, apa ya? Pemadam, nahkoda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang guru yang efektif. Nah, di sini eksistasi seorang guru yaitu sebagai pendidik profesional di sekolah. Istilah guru efektif merupakan terobosan terbaru di era sekarang karena lebih diukur dibandingkan dengan istilah guru yang baik. Guru efektif adalah kemampuan profesional guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran peserta didik itu sendiri, bukan karena takut pada gurunya. Pemahaman hakikat guru efektif ini sangat penting sebagai landasan tolak ukur dalam penilaian guru yang baik. Selanjutnya, menurut Better Found, guru yang efektif itu ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi dengan siswa, membentuk pengetahuannya. Di sini kita harus digarisbawahi yaitu berpartisipasi. Berpartisipasi bukan menyampaikan atau memberi pengetahuan. Akan tetapi, guru bermain peran sebagai fasilitator untuk mendorong siswa menemukan pengetahuannya. Yang kedua, di sini ada membuat makna. Membuat makna masih berkaitan dengan unsur yang pertama. Mengajar bukan menyampaikan agar dikuasai sejumlah ilmu pengetahuan atau kemampuan. Tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana siswa itu menangkap atau makna dari pengetahuan yang telah didapatkannya. Yang ketiga yaitu memberi kejelasan. Sesuatu hal yang sifatnya masih samar-samar biasanya akan membingungkan. Bahkan, sesuatu yang masih membingungkan tidak bisa dijadikan suatu rujukan yang valid. Oleh karena itu, kaitan dengan guru yang efektif tentu saja adalah guru yang mampu memberi kejelasan atau menjadikan sesuatu menjadi lebih jelas bagi siswanya. Yang keempat, yaitu bersikap kritis. Nah, di sini suatu sikap yang tidak mudah percaya dengan sesuatu yang nampak, akan tetapi selalu bertanya, mencari, dan melusuri atas sesuai di balik yang nampak. Dan ini hanya akan dilakukan oleh yang biasanya mengembangkan sikap kritis. Sikap kritis yang ditujukan oleh guru akan berdampak positif juga pada kebiasaan pola pikir siswa. Yang terakhir yaitu melakukan justifikasi. Nah, yang ini masih berkaitan dengan pembahasan berpikir kritis dan memberi kejelasan. Nah ya, melalui upaya-upaya itu akan melahirkan keyakinan dan kebenaran. Dan itulah yang dimaksud dengan justifikasi, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi benar dan memiliki keyakinan. Menurut Lacosta, 1985 mengklasifikasikan mengajar berpikir ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama teaching of thinking, yakni mengajar yang diorientasikan pada pembentukan mental siswa seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, pengembangan rasa ingin tahu, dan lain sebagainya.
Yang kedua, teaching of thinking, yakni suatu usaha penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal untuk memungkinkan siswa dapat mengembangkan berpikirnya dengan kritis, kreatif, dan terpenuhinya rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, teaching about thinking, yaitu upaya guru untuk membantu siswa agar menyadari terhadap proses dan hasil belajarnya. Siswa harus dibiasakan untuk menilai diri sendiri atau self-evaluation, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta berupaya untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, menurut Sister J. Balasi mengidentifikasi karakteristik guru yang efektif. Yang pertama, komitmen, yaitu kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan, serta dedikasi untuk mencurahkan segala berpikir dan kemampuannya pada bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, bagi seseorang yang sudah menetapkan pilihannya untuk mengabdikan dirinya pada profesi sebagai guru, tentu saja harus memiliki komitmen yang tinggi. Yang kedua, ada intelligence, yaitu agar bisa bekerja dengan efektif dan profesional pada bidang profesi yang ditekuninya harus ditunjang oleh kecerdasan. Nah, guru itu harus cerdas, dan kecerdasannya ini di sini bukan hanya cerdas pikiran, tetapi juga harus diimbangi juga oleh kecerdasan emosionalnya, sosialnya, dan moralnya. Yang ketiga ada knowledge. Bagi setiap guru untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien harus ditunjang oleh pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Pengetahuan dan wawasan berpikir tidak hanya dibatasi pada penguasaan disiplin ilmu terkait dengan setiap mata pelajaran yang harus diajarkan, akan tetapi menyangkut dengan pengetahuan lainnya. Yang keempat, yaitu sound character. Dalam pembelajaran guru berperan sebagai komunikator, yaitu yang mengomunikasikan pesan-pesan pembelajaran agar diterima oleh setiap siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sound character ini salah satu unsur penting dalam proses komunikasi. Yang kelima selanjutnya, good physical and mental healthy. Fisik dan mental yang sehat termasuk ke dalam aspek yang cukup penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Karena kesehatan fisik dapat menunjang terhadap aktivitas mengajar. Yang keenam, entusias. Modal dasar untuk menjadi guru yang efektif adalah harus memiliki sifat antusias, yaitu suatu kondisi jiwa yang mencerminkan semangat atau kemampuan yang membaja. Karena sifat antusiasme seorang guru akan tercerminkan antara lain melalui sikap, perhatiannya, dan motivasi dalam mengajarnya. Yang ketujuh ada sense of humor. Guru yang efektif dalam membimbing pembelajaran adalah yang mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Oleh karena itu, suasana kelas harus dikondisikan agar siswa merasa betah dan aman ketika melakukan aktivitas belajar. Yang terakhir ada flexibility. Guru yang efektif ialah yang dinamis, luas, yaitu yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, guru juga tidak selalu bertindak sebagai informator atau pemberi materi, akan tetapi sewaktu-waktu guru bisa memerankan selaku pembimbing atau teman diskusi bagi siswa. Oleh karena itu, guru yang efektif ialah yang mampu dan terampil menggunakan multimetode dan media pembelajaran.
Nah, sekian dari kami. Terima kasih.